Perjalanan Sultan Taha Syaifuddin, sang pahlawan Jambi. Sultan Taha Syaifuddin adalah seorang pahlawan nasional yang dikenal karena perjuangannya melawan kolonialisme Belanda di Jambi pada abad ke-19. Ia lahir pada tahun 1816 dan merupakan keturunan dari Kesultanan Jambi. Pada masa pemerintahannya, Jambi dihadapkan pada tekanan dan intervensi Belanda yang ingin memperluas kekuasaannya di Sumatera. Namun, Sultan Taha bertekad untuk mempertahankan kedaulatan Jambi dan berjuang demi kebebasan rakyatnya. Pada tahun 1855, Sultan Taha diangkat menjadi Sultan Jambi setelah wafatnya Sultan sebelumnya. Sejak awal, ia menolak keras segala bentuk perjanjian yang merugikan kedaulatan Jambi dan melawan upaya Belanda untuk menguasai wilayah tersebut. Belanda terus berusaha menaklukkan Jambi melalui berbagai cara, termasuk tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer. Namun, Sultan Taha tetap teguh dengan sikapnya. Narasi percakapan. Pada suatu hari di Istana Jambi, Sultan Taha sedang berdiskusi dengan para panglimanya mengenai tekanan Belanda yang semakin menjadi-jadi. Panglima 1, Giang Mulia, Belanda telah mengirimkan utusan untuk meminta agar Jambi tunduk dan mengakui kekuasaan mereka. Mereka juga mengancam akan menyerang jika kita menolak. Sultan Taha, dengan nada tegas, katakan kepada mereka, Jambi tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Selama aku masih berdiri di sini, tidak akan ada satu jengkal pun tanah Jambi yang jatuh ke tangan mereka. Panglima 2, tetapi, Yang Mulia, pasukan Belanda memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan pasukan yang lebih besar. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Sultan Taha, kita tidak hanya bertempur dengan senjata, tetapi juga dengan semangat dan keyakinan. Ingatlah, ini bukan hanya tentang mempertahankan istana kita, tetapi tentang masa depan anak-anak kita dan kebebasan tanah air kita. Selama kita bersatu, kita bisa mengatasi mereka. Setelah memutuskan untuk tidak menyerah pada tekanan Belanda, Sultan Taha memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman Jambi dan memulai perang gerilya. Pasukannya menggunakan taktik serangan mendadak dan memanfaatkan medan hutan yang sulit diakses untuk menghadapi pasukan Belanda. Strategi ini berhasil membuat Belanda kesulitan menaklukkan Jambi. Pada tahun 1858, Belanda akhirnya melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut Jambi. Namun, Sultan Taha dan pasukannya tetap gigih mempertahankan wilayah mereka, meskipun harus terus berpindah-pindah untuk menghindari pengejaran. Mereka melawan hingga titik darah penghabisan, meski keadaan semakin sulit. Sultan Taha, dalam sebuah pertemuan dengan para panglima di tengah hutan, kita mungkin kalah jumlah dan kalah persenjataan, tetapi semangat kita tidak pernah pudar. Selama kita masih bisa berdiri, perjuangan ini akan terus berlanjut. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang mereka berikan, kita tidak akan menyerah. Panglima 1, ya benar, Yang Mulia. Kami akan terus berjuang di sisi Anda, sampai Jambi benar-benar bebas atau sampai darah terakhir kami tumpah di medan perang. Sultan Taha melanjutkan perjuangan dengan penuh semangat. Namun, Belanda tidak henti-hentinya mengerahkan kekuatan yang lebih besar untuk menundukkan perlawanan Jambi. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya pada tahun 1904, Sultan Taha Syaifuddin gugur dalam pertempuran di Betung, Jambi. Meskipun ia gugur, perjuangannya tidak sia-sia. Semangat perlawanan Sultan Taha menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Legenda Sultan Taha tetap hidup di hati rakyat Jambi. Ia dikenang sebagai sosok pemimpin yang gigih dan tidak kenal takut dalam melawan penjajah demi membela tanah airnya. Kisah perlawanan Sultan Taha Syaifuddin bukan hanya sebuah cerita tentang pertempuran fisik,
tetapi juga tentang keteguhan hati dan keberanian dalam mempertahankan harga diri serta kedaulatan bangsa. Dengan jasa-jasanya yang begitu besar, pemerintah Indonesia mengakui Sultan Taha Saifuddin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1977. Hingga kini, namanya diabadikan sebagai simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan di Provinsi Jambi.